Jamaah sekalian, momen ini adalah momen nuzul doa. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa kata saja barangkali, simpel saja, terkait dengan apa itu nuzul Quran, seperti mana pula proses nuzul Quran, sudah sangat sering kita dengar. Tetapi yang ingin kita pertegas malam hari ini adalah kira-kira setelah Allah Ta'ala kirimkan surat cintanya kepada kita dalam bentuk Al-Quran yang isinya adalah bimbingan dan konsep hidup untuk supaya kita selamat dalam mengharungi kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini, sampai nanti kita sampai kepada tujuan yang sebenar-benarnya, yaitu surga Allah Ta'ala. Kita, sikap kita seperti apa? Sikap kita kepada Al-Quran seperti apa? Apakah hanya sekedar diterima, atau bahkan tidak diterima sama sekali, atau bahkan kita sangat dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai pedoman hidup? Ini yang harus kita evaluasi, ini yang harus kita fikirkan bersama-sama, sehingga dalam tanda kutip kita tidak menjadi mukmin yang kepedean, serasa kita ini sudah layak ke surga, selaya kita ini sudah punya banyak amal dan bekal, tapi di hadapan Allah Ta'ala kita tak punya apapun. Seringkali kita merasa begitu, serasa kita sudah punya bekal, serasa kita punya amalan, padahal di hadapan Allah Ta'ala kita tak punya apa-apa. Dan bukankah seringkali kita ketika melakukan kebaikan pun motivasinya karena dunia semata? Ini yang harus kita evaluasi. Jamaah sekalian, saya merujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Fatir, surat ke-37 ayat ke-32. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita dengan gamblang tentang sikap manusia dalam menerima konsep ajaran Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab ini, Al-Quran ini kepada hamba yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, ada sekelompok manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi tiga sikap manusia ketika dihadapkan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kelompok yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, kelompok pertengahan, kelompok sahaja. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dia yang punya mental fastabiqul khairat. Saya kadang-kadang membaca ayat ini sambil merenungi, di antara ketiga kelompok ini yang paling mirip dengan diri saya yang mana? Adakah kelompok yang pertama, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, atau kelompok yang kedua, kadang mengambil pelajaran dari Al-Quran, kadang meninggalkannya, atau bahkan kelompok yang ketiga, sesuatu yang berat bagi saya, itu mental orang-orang yang selalu berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jamaah sekalian, yang kedua, mari kita cermati tentang diksi yang Allah pakai dalam ayat ini. Kenapa pula Allah menyebutkan kelompok yang pertama itu justru kelompok yang zalim, bukan kelompok yang fastabiqul khairat, bukan kelompok yang baik, bukan kelompok yang ideal, tetapi Allah sebut kelompok yang pertama adalah kelompok yang zalim, zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada Allah Ta'ala. Wa minhum zalimun li nafsihi. Kiranya kita baca dalam setiap tafsir, mengapa demikian? Allah menyebutkan kelompok yang pertama adalah kelompok yang zalim. Ternyata di situ ada rahasia yang tersingkap, bahwa kata Imam At-Tabari,
Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam syarah tafsir Jalalainnya, beliau katakan karena memang kebanyakan manusia di situ. Kebanyakan kita tertipu dengan amal kita. Kebanyakan kita tak mau peduli dengan ajakan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kebanyakan kita lebih suka menjadikan panduan hidup itu nafsu, bukan wahyu Allah. Itulah kenyataannya. Suka tidak suka, senang tidak senang, memang kenyataannya demikian. Itu sebabnya Allah sudah jauh-jauh hari memberitahukan tentang pembagian manusia, golongan manusia. Ketika dihadapkan dengan Al-Quran pun, ialah kelompok zalim terlebih dahulu. Karena senyatanya memang begitulah kebanyakan umat manusia. Kalau kita sambungkan pula dengan beberapa hadis-hadis sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah Ramadan pun, ternyata kita banyak disindir oleh Nabi SAW dengan hadis-hadisnya yang sah. Semisal saya ungkapkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Kam isti'adaliyah, untuk menyatakan jumlah yang banyak. Betapa banyak, itu maknanya sebagian besar dari umat manusia dia berpuasa itu tak mendapatkan apapun. Sama seperti zalimnya kelompok orang-orang yang pertama tadi. Puasa kita tak beroleh apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Serasa diri kita sudah 16 hari sekarang berpuasa. Serasa diri kita sudah menjelang 17 hari, menjelang 20 hari kita berpuasa. Serasa kita sudah 10-20 tahun berpuasa Ramadan tak pernah putus. Tapi di hadapan Allah Ta'ala kita tak beroleh apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Jamaah sekalian, tidakkah kita merasa tersindir dengan hadis ini? Tidakkah kita sedikit merasa tersindir dengan ayat yang kita baca? Adakah sedikit ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri? Jangan-jangan kita pun kelompok yang itu. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kita sok terlalu pede, kita merasa sudah punya bekal, kita merasa punya amal, padahal di hadapan Allah Ta'ala nonsen, tidak ada sedikit pun itu. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min. Satu, kelompok yang kedua di antara golongan manusia yang sikap mereka terhadap Al-Quran atau mensikapi Al-Quran itu, yang kedua ialah muqtasid, kelompok pertengahan. Para ulama salaf terkhusus yang terkonsentrasi ahli di bidang tafsir berbeda-beda memahaminya tentang konsep kalimat itu. Muqtasid itu apa? Sebagian ada yang menyatakan muqtasid itu ialah orang yang mengamalkan Al-Quran dan sebagian lagi menolaknya. Sebagian diterima, sebagian ditolak, sebagian diamalkan, sebagian ditinggalkan. Ada lagi yang memahami muqtasid itu ialah orang yang cukup mengerjakan perbuatan wajibnya saja dan dia meninggalkan perbuatan sunnahnya. Kalau sholat cukup 5 waktu wajib tanpa disertai dengan sholat-sholat sunnahnya. Kalau zakat dia cukup menunaikan yang wajibnya saja tanpa melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, infak, sedekah dan seterusnya, dan lain-lain sebagainya. Dia cukup melaksanakan yang wajib tapi meninggalkan yang sunnah. Itu salah satu pendapat yang diambil oleh salah seorang mufassir tulen, Imam Al-Qurtubi. Tapi saya lebih cenderung, karena kita sedang berbicara Al-Quran, maka muqtasid itu ialah kelompok orang-orang yang suka, senang, bersuka cita melaksanakan sebahagian ayat, tetapi pun dia tidak sanggup untuk mengamalkan ayat-ayat lain. Dia terima sebagian perintah Allah, tetapi pun dia tinggalkan sebagian dari perintah Allah. Atau dia laksanakan perintah Allah, tapi berat bagi dia untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, lagi-lagi kita tanyakan ke diri kita sendiri. Tak usah kita menengok muka orang, tak usah kita menunjuk muka orang. Tanyakan ke diri kita sendiri. Di antara dua kelompok ini, lalu manakah kita berada? Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, ialah kelompok yang senantiasa istibaq bil khair,
Dia senantiasa bergegas dalam kebaikan. Bagi dia bukan sekedar semangat melaksanakan yang wajib, tapi bagi dia adalah bagaimana menyempurnakan yang sunnah sekalipun. Kadang kita terjebak dengan definisi sunnah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggal pun tak mengapa. Kalimat tak mengapa itu kadang resistensinya, bahayanya tinggi. Seolah-olah memang jadi kebiasaan kita, watak karakter kita. Tidak dilaksanakan pun tak mengapa. Padahal nilai manusia itu, fadail, keutamaan manusia itu bukan terletak pada wajibnya, tapi terletak pada sunnahnya. Saya ulang lagi, keutamaan manusia itu bukan terletak pada wajibnya, tapi terletak pada sunnahnya. Orang belum dikatakan dermawan kalau sekedar dia mampu menunaikan zakat, karena memang kewajiban. Kalau dia tidak berzakat, dia sudah berdosa. Maka kata para ulama, bukan dermawan namanya kalau dia hanya sekedar menunaikan zakat. Imbuhlah, tambahlah dengan infak sedekah, baru dikatakan apa? Amilus shalihat. Orang belum dikatakan salih, ahli ibadah kalau dia sekedar melaksanakan salat yang wajib, belum diimbuhi dengan salat-salat yang sunat. Bagaimana mungkin dia dikatakan salih? Bagaimana mungkin dia katakan baik? Sementara salat 5 waktu itu bukan fardhu lagi, tapi wajib bagi dia. Makan yang baik itu bukan sekedar makan nasi. Kita sepakat. Karena makan nasi itu makan standar. Kalau kita ingin mengatakan makan 4 sehat 5 sempurna, nilai sempurnanya itu bukan sekedar pada nasinya, tetapi kepada nilai-nilai atau amalan-amalan atau sesuatu yang ada di sebelahnya yang pokok. Begitulah seharusnya kita memahami ibadah. Maka saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, benar bahwa definisi mandub, definisi sunnah ialah akan berpahala bila dilaksanakan, tetapi pun tak mengapa ketika ditinggalkan. Kalimat tidak mengapa ditinggalkan jangan seolah-olah menjadi pembenaran. Kita boleh meninggalkan semua amalan-amalan sunnah. Jamaah sekalian, bahaya kita kadang-kadang memahami tak dilaksanakan pun tak mengapa. Akhirnya jadi kebiasaan. Seolah amalan sunnah itu amalan cetek, amalan ringan yang dia tidak memiliki fadail lebih, keutamaan lebih di hadapan Allah Ta'ala. Padahal di antara sebahagian amalan-amalan sunnah itu langsung disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Quran, atau bahkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahihnya. Semisal salat tahajud. Siapa di antara kita yang tidak kenal tahajud? Terima kasih ibu bapak bagi ibu yang sudah istiqamah dengan tahajud. Moga-moga Allah Ta'ala terus jaga amalan itu sampai kita bertemu nanti dengan Allah Ta'ala. Bagi yang belum, kita doakan mudah-mudahan Allah mampukan. Bagi yang belum, semoga Allah mampukan. Allah sendiri yang memecahkannya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah, amal tambahan yang pokok. Dikatakan amal tambahan, memang tambahan sebab dasarnya hukumnya sunnah, tapi dikatakan pokok karena hampir seseorang itu tidak memiliki mahkotanya sebagai mukmin. Kata Rasulullah, jika dia tidak atau bukan ahli qiyamul lail, rasul mukminin, mahkotanya seorang mukmin itu adalah terletak pada amalan sunnahnya, dan amalan sunnah yang paling afdal ialah qiyamul lail. Itu bahasa lainnya tahajud. Lalu nilai apa yang kita punya kalau kita sekedar melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang sunnah? Nilai apa yang kita punya? Bukankah badan pun kita kurang nutrisi kalau sekedar makan nasi? Saya ulang, bukankah badan kita pun kurang nutrisi kalau sekedar makan nasi? Maka roh kita pun akan kekurangan nutrisi bila sekedar melaksanakan yang wajib. Tahukah Bapak Ibu orang yang ruhiyahnya, imannya, jiwanya kurang nutrisi? Siapa dia? Dialah orang yang berat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Suruh sholat berat, suruh zakat mikir-mikir, berangkat haji apalagi padahal sudah mampu. Bukan apapun penyakitnya, penyakit dia sejatinya adalah kurang nutrisi iman. Dan tahukah Bapak cara bagaimana kita menutrisi iman?
supaya ibadah ini agak bisa dinikmati, sergap. Tadi kalau kita sambungkan dengan yang ayat yang tadi adalah fastabiqul khairat istibaq, sabiqum bil khairati biidznillah. Dia senang, dia sergap melaksanakan amalan-amalan itu. Tahu enggak itu? Memaksakan diri dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah. Itulah rahasianya. Sambungannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-iman yazidu wa yanqus. Iman fluktuatif, naik turun, bertambah berkurang. Al-iman yazidu bil ta'ah. Iman itu bertambah dengan taat. Iman akan naik dengan taat. Orang kalau imannya naik, maka semangat ibadahnya meninggi. Dan ingat, wal iman yazidu yanqusu bil maksiat. Dia pun akan berkurang dengan maksiat. Jadi kalau saudara bertanya kepada Islam untuk cara apa untuk supaya saya semangat melaksanakan ibadah, sederhana, paksakan diri melaksanakan amalan-amalan sunnah. Maka dengan sendirinya roh, jiwa, iman kita akan ternutrisi. Orang kalau sudah imannya ternutrisi, maka jiwa fastabiqul khairatnya, berlomba dalam kebaikannya akan muncul. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Mohon maaf ibu bapak, saya sering mengulang-ulang rumus sederhana ini. Rumus sederhana ini. Perhatikan di dalam Al-Quran, 48 ayat di dalam Al-Quran. Ketika Allah sebut ladzina amanu, mesti rangkaian berikutnya adalah amilus shalihat. Benar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalimat yang serupa Al-Quran menyebutnya 48 ayat. Rahasia apa di balik itu? Oh, ternyata iman itu harus melahirkan amal saleh. Bohong orang mengatakan beriman tapi dia malas beramal saleh. Sebab bukti iman yang paling konkret, yang paling nyata terlihat adalah amal saleh. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan beriman sementara dia tidak beramal? Bagaimana mungkin seseorang dia boleh mengatakan beriman tapi dia meninggalkan sholat wajib, amalan sunnah? Tapi seperti ketika kita menyebut amilus salihat, setelah iman ada amilus salihat, maka dengan sendirinya amilus salihat itu akan mendongkrak iman. Nih kalau kita gambarkan di sini iman, di sini amilus salihat, maka iman melahirkan amilus salihat dan amilus salihat akan mendongkrak iman. Ya, inilah yang disebut dengan daur wat tasalsul, lingkaran yang tidak akan pernah putus. Orang beriman kepada Allah maka dia punya komitmen untuk beramal saleh. Orang ketika beramal saleh maka terus imannya itu akan terdongkrak seperti kendaraan yang tidak pernah berhenti dari suplai bahan bakar. Rasa kita kalau kendaraan kita kurang suplai bahan bakar, ya mati hidup. Kenapa? Kurang suplai bahan bakar. Orang yang imannya kurang, maka beragamanya pun dedet. Kadang sholat, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang istiqomah, kadang enggak. Begitu. Jadi kalau ditanya kenapa pasal begitu, kenapa bisa begitu? Sebab suplai amalnya yang menjadi bahan bakar iman nyatanya memang kurang. Jamaah sekalian, saya tidak lebih baik dari bapak ibu semuanya, tak sama sekali. Saya tidak lebih saleh daripada ibu bapak, tak sama sekali. Pakaian yang saya pakai semuanya ini kadang-kadang bisa menipu saya dan menipu bapak ibu semuanya. Saya tidak lebih baik daripada ibu bapak. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, yuk kita belajar bareng-bareng. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kalau tidak dimulai sekarang mau kapan lagi? Usia rahasia Allah, tidak muda, tidak sakit. Allah kapanpun panggil kita, mesti dia akan datang dengan segala ketetapannya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah sekalian, terakhir saya ingin sampaikan, sebenarnya surga neraka itu pilihan kita. Baik buruk pun pilihan kita. Adakah akan memilih jalan yang telah Allah kirimkan kepada kita dalam Al-Quran, atau kita memilih jalan nafsu sekalipun? Sungguh Allah tak pernah memaksa kita. Al-Kahfi surat 18 ayat 29 sudah jelas menyampaikan hal itu kepada kita. Allah tak pernah paksa kita. Dan Allah tak punya hajat,
Allah tak punya kebutuhan dengan kita. Oleh sebab itu Allah tak pernah maksa kita menjadi orang baik. Kenapa Allah kirimkan Al-Quran? Itu karena bukti sayangnya Allah kepada kita saja. Betapapun Allah tak butuh kita, tapi Allah sayang kepada kita. Makanya Dia kirimkan petunjuk hidup agar supaya manusia selamat. Tetapi pun setelah diberikan Al-Quran oleh Allah, Allah tak pernah paksa kita untuk menjadi orang baik. Allah tak pernah paksa kita untuk menjadi orang yang taat mengikuti Quran. Tak. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran ini datangnya dari Allah. Maka sesiapa yang mau berkehendak, siap, silakan Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Yang tak siap pun tak mengapa, sebab Allah pun sudah siapkan 2 tempat kembali manusia. Bagi sesiapa yang meniti jalan kebaikan, al-jannatu mathwah, surgalah tempat kembalinya. Dan sesiapa yang menjadikan nafsu sebagai panduan hidupnya, wan naru mathwah, neraka pun tempat kembalinya. Selesai. Hidup ini pilihan sekali. Allah tak paksa kita. Mau silakan, tidak mau pun tak mengapa. Toh Allah sudah siapkan tempat kembali bagi manusia. Yang baik-baik nanti Allah akan giring ke surganya. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Keselamatan, ucapan selamat dari Tuhan kalian bagi sesiapa yang diperuntukkan surga bagi mereka. Dan siap-siap, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah wahai orang-orang berdosa. Kalian silakan dengan penuh hardikan kasar. Kalian silakan masuk ke neraka. Sekali lagi, ini tawaran dari Allah Ta'ala. Fahadainahu najdain, kami tawarkan 2 jalan. Maka sikap kita tergantung pilihan kita. Jamaah, rasanya perlu Ramadan kali ini kita banyak merenung. Kira-kira sudah sejauh mana sebenarnya kita taat ke Allah, atau memang pada kenyataannya kita lebih sering taat dan mengikuti nafsu kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua. Semoga Allah karuniakan taufik kepada kita semua. Ya sakit Allah sembuhkan. Ya membutuhkan pertolongan Allah, Allah turunkan pertolongan. Yang sedang meniti karir, Allah berkahi karirnya. Yang sedang berusaha berdagang berbisnis, Allah berkahi dagang dan bisnis. Yang sudah punya anak keturunan, Allah bimbing mereka dengan sebaik-baiknya bimbingan. Orang tua kita yang masih hidup, Allah karuniakan kepada mereka kebaikan di masa akhir hidup. Allah karuniakan kepada mereka husnul khatimah. Dan bagi yang sudah meninggal, Allah Ta'ala tempatkan mereka pada sebaik-baiknya tempat. Jamaah sekalian, itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Mohon maaf 30 menit kurang. Mudah-mudahan menjadi mengingat diri untuk kita semuanya, jadi bahan masalah untuk kita semua. Sekali lagi, tak bermaksud menghubungi siapapun, karena saya pun tahu lebih baik dari orang lain sekalian. Saya Bismillah.